Ibu Bapak sekalian, karena udah kayaknya nggak enak berdiri di sini. Gitu. Karena udah jamnya harusnya isoma, mungkin gula darahnya udah mulai turun. Mudah-mudahan masih bisa konsentrasi. Saya akan cepat saja. Kalau tadi Pak Pungkas menyampaikan salah satu program RPJM adalah pengawasan obat dan makanan. Karena ini bicaranya preventif, maka khusus saya akan bicara tentang kebijakan kita terkait dengan pangan. Kalau tadi Bu Eni dari Badan Ketahanan Pangan bicara tentang pangan segar, nah kami sesuai kewenangan Badan POM akan bicara tentang pangan olahan. Apa saja kebijakan kita untuk menjamin keamanan mutu gizi khususnya untuk pangan olahan. Mungkin kita masih dihadapkan pada masalah ini di tengah masyarakat, produk yang tahu-tahu kita makannya terus jadi diare, kita masih ada KLB. Kemudian juga mungkin cemaran kimia baik dari lingkungan maupun dari produk pangan itu sendiri, penggunaan bahan tambahan pangan mungkin yang berlebih, dan juga mungkin kita masih dihadapkan pada masalah masih banyak praktek di lapangan yang menggunakan bahan yang dilarang, apakah pewarna, pengawet dan sebagainya, formalin, borak dan sebagainya. Banyak kasus keamanan pangan yang dilaporkan, ya, keracunan dan sebagainya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Walaupun ini efek di antaranya ada yang efeknya akut, diare dan seterusnya. Tentunya untuk kanker, penyakit tidak menular, efeknya tentunya efek jangka panjang. Kita komit kepada deklarasi WHO di Roma bahwasanya untuk pangan itu kita nggak bicara akses dan kecukupan untuk khusus untuk hal ini kita bicara bahwasanya pangan itu harus aman dan bergizi. Mungkin untuk cukup itu kewenangannya Kementerian Pertanian, dan itu juga udah dituangkan dalam undang-undang pangannya kita, dan turunannya ada PP 86 tahun 2019. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan untuk menjamin keamanan mutu dan gizi tadi, kita melakukan pengawasan baik produk sebelum beredar maupun produk sesudah beredar. Produk sebelum beredar diberikan izin edar yang sebelumnya ada evaluasi keamanan mutu dan gizi, dan setelah produk di pasar pun disampling, diuji kembali apakah masih sesuai pada saat mendapatkan izin edar. Definisi pangan tadi sudah dijelaskan. Khusus untuk pangan olahan tentunya adalah yang sudah diolah dengan atau tanpa bahan tambahan, baik itu yang terkemas, pangan industri rumah tangga ataupun pangan siap saji. Ini cakupan pengawasan pangan olahan. Pembagian kewenangan sudah ada sesuai dengan PP 86 tahun 2019. Saya tidak akan detail di sini. Masing-masing kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah sudah punya fungsi masing-masing. Khususnya untuk pangan olahan, Badan POM melakukan pengawasan. Sementara untuk pangan olahannya industri rumah tangga, Badan POM bersama Bupati Wali Kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dan untuk pangan olahan siap saji, Badan POM bersama Bupati Wali Kota, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan, khusus untuk pangan siap saji yang ada di pelabuhan, pos lintas batas, dan bandara. Keamanan pangan, bicara keamanan pangan, semua aspek ini yang harus diawasi, sanitasi, bahan tambahan pangan, kemasan, pemberian jaminan, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat satu persatu bahwasanya untuk pengawasan keamanan pangan mulai dari hulu, mulai dari produksi. Dalam memproduksi suatu pangan, industri harus menerapkan cara yang baik atau GMP ataupun good practices. Apa saja cara yang baik? Tadi Bu Eni sudah menjelaskan mulai dari good agriculture practice. Tapi bicara pangan olahan, yang harus diterapkan adalah cara produksi pangan olahan yang baik, baik itu produk formula bayi, retail, kemudian iradiasi, dan seterusnya. Jadi mulai dari penanganan kita atur GMP-nya untuk menjamin suatu produk terbebas dari cemaran. Cemaran apa saja? Sama halnya dengan pangan segar, cemaran di pangan olahan juga ada. Cemaran kimia, fisik. Ini mungkin praktek di masyarakat masih ada yang pakai staples dan sebagainya, cemaran biologi. Nah, untuk menjamin ini semua diatur regulasinya. Cemaran logam maksimal berapa, mikroba segala macamnya, salmonella dan seterusnya berapa di dalam setiap jenis pangan. Cemaran kimia tadi ada aflatoksin dan seterusnya. Ini detailnya masing-masing ada batasannya, termasuk juga cemaran radioaktif. Jadi sejak kasus Chernobyl dan Fukushima, cemaran radioaktif dalam pangan juga dibatasi. Semuanya ini tentunya dalam rangka pencegahan penyakit. Bahan tambahan pangan juga diatur
bahan pangan apa saja, dan nanti udah ada pembagian kewenangan antara Badan POM dengan Nah, ini mungkin yang perlu juga diperhatikan. Untuk bahan tambahan pangan seperti pengawet dan sebagainya, terdapat 27 golongan bahan tambahan pangan yang boleh digunakan dalam pangan olahan. Apakah itu pembasah, garam emulsi, pengawet, dan sebagainya. Dan masing-masingnya ini terdapat beberapa senyawa yang diizinkan, apakah sebagai anti kempal dan sebagainya. Namun diatur batas maksimum penggunaannya dan hanya untuk jenis pangan tertentu. Misalnya ketika natrium benzoat diizinkan sebagai pengawet, bukan berarti diizinkan sebagai pengawet untuk semua jenis pangan. Ada listnya dalam peraturan Badan POM 11 tahun 2019 ini. Kemudian juga kemasan. Kemasan juga ada migrasi dari kemasan ke pangan, itu juga diatur, batas migrasinya diatur, dan juga menggunakan kemasan yang aman dikonsumsi, itu juga diatur dalam peraturan Badan POM. Jadi mana yang boleh panas, mana yang kemudian perlu didaur ulang dan sebagainya, itu diatur jenis pangan dan batas migrasi. Nah, kemudian untuk pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan, tadi kami sudah sampaikan ada izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM untuk pangan olahan, dan juga ada pangan industri rumah tangga atau PIRT yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Dan saat ini tadi Bu Eni sudah menjelaskan nantinya ada pendaftaran, udah berlangsung dan akan terus dilaksanakan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, dan ini dia ada registrasi pangan olahan, pangan segar, nanti ada pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan. Mungkin nanti perlu dengarkan juga kebijakan terkait produk-produk perikanan, karena produk perikanan kita juga lumayan tercemar cemaran logam yang mungkin tentunya faktor risiko untuk penyakit tidak menular. Terkait halal juga diatur di dalam peraturan ini, namun nanti mengacu kepada Undang-Undang JPH yang dalam hal ini diampu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, selain itu, selain tadi pendaftaran, kita juga melakukan pengawasan dan pembinaan. Setelah produk memenuhi persyaratan tadi, cemaran, bahan tambahan pangan, dan terusnya, produk diambil sampelnya, diuji, diinspeksi sarananya, pengawasan iklan dan labelnya, sampai misalnya kalau perlu di Pro Justisia. Selain itu ada pembinaan yang dilakukan, tentunya tidak hanya pengawasan kepada pelaku usaha, masyarakat juga perlu dicerdaskan. Ada pembinaan yang dilakukan melalui bermacam-macam program. Ada gerakan masyarakat sadar pangan aman yang ini merupakan bagian dari Germas, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Gerakan masyarakat sadar pangan aman juga bagian dari Germas. Kemudian program pangan jajan anak sekolah dengan kantin sehat dan seterusnya. Ada gerakan keamanan pangan desa. Ada juga pasar aman dari bahan berbahaya, misalnya tidak lagi menjual borang, formalin dan seterusnya. Ada pembinaan pelaku usaha. Nah, sedikit tentang label dan iklan, kita juga ada aturan bahwasanya selain tadi terkait dengan keamanan, untuk label juga harus diinformasikan dengan jelas kepada masyarakat, karena pangan sebagai salah satu faktor risiko, mereka juga harus baca kandungan di dalam produk, tanggal kadaluarsa, terutama mungkin nanti adalah kalau adanya peringatan di dalam label. Ada peringatan terkait manis buatan, ada peringatan tentang alergen, minuman beralkohol, kemudian bahan-bahan dari sumber tertentu, termasuk cara-cara penyimpanan. Nah, mungkin khususnya terkait dengan penyakit tidak menular, sebagai upaya preventif, Badan POM sejak tahun lalu mewajibkan pencantuman informasi nilai gizi atau nutrition fact pada label, yang sebelumnya mungkin belum wajib untuk semua pangan, tapi sejak tahun lalu diwajibkan untuk semua pangan mencantumkan tabel informasi nilai gizi atau nutrition fact, namun dikecualikan untuk produk ini. Kopi bubuk, teh bubuk, air minum dalam kemasan, rempah, dan minuman beralkohol dilarang untuk mencantumkan nutrition fact. Baik Pak, sedikit lagi. Nah, mungkin update dari kami dalam rangka
pencegahan PTM agar informasi nilai gizi lebih consumer friendly, karena survei menunjukkan masyarakat masih rendah untuk membaca label. Maka informasi nilai gizi dicantumkan dalam bentuk logo pilihan lebih sehat. Jadi suatu produk bisa mencantumkan logo pilihan lebih sehat ketika kandungan gizi tertentunya dibatasi. Jadi ini untuk tahap awal kita terapkan untuk minuman siap konsumsi dengan pembatasan kadar gula. Jadi ketika minuman itu mengandung gula kurang dari 6 gram per 100 ml, maka dapat mencantumkan logo pilihan lebih sehat dengan diikuti dengan peringatan dibandingkan produk sejenis bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Semua produk siap konsumsi, minuman siap konsumsi. Satu lagi adalah untuk pasta dan mie instan. Pasta dan mie instan jika mengandung lemak dan garamnya kurang dari jumlah tertentu ada dalam aturan, maka produk mie instan ataupun pasta instan juga dapat mencantumkan logo pilihan lebih sehat. Harapannya industri bisa mereformulasi produknya untuk mengurangi kandungan gula, garam dan lemak, dan konsumen juga lebih mudah untuk melihat informasi ini pada label. Mudah-mudahan, dan ini masih diterapkan secara sukarela, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ini terakhir sebagai juga dukungan kita dalam penanganan penyakit tidak menular. Kita punya aturan namanya pengolahan keperluan gizi khusus, yang salah satunya adalah pengolahan keperluan medis khusus. Ini adalah produk-produk yang memang ditujukan dibutuhkan untuk penata laksanaan diet orang penyakit tertentu. Ada beberapa jenisnya untuk saat ini, misalnya untuk kelompok bayi anak, ada kelompok dewasa, untuk yang kelainan metabolik, untuk yang prematur, alergi protein susu sapi, malabsorpsi, untuk yang IBD, untuk yang berisiko gagal tumbuh gizi kurang gizi buruk, untuk yang diet ketogenik, yang penyakit hati dan seterusnya. Begitu juga untuk kelompok dewasa. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk khusus untuk penanganan diet bagi pasien dengan penyakit tertentu. Masing-masing ada standarnya, dan ketika industri ingin memproduksi produk ini harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam peraturan Badan POM. Mungkin itu sedikit sharing dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.